kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Untuk praktek, saya ingin menanyakan tentang kasus aja ya, barangkali kasus. Ya, eh, dalam pembelajaran ini untuk kedua-duanya ya, perhatikan untuk dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran di kita ini kan pemerintah mengganti atau merubah beberapa kurikulum ya, dari mulai memakai istilah tahun, kemudian CBSA, kemudian KBK, kemudian ada Kurtilas, ada kurikulum BK berbasis kompetensi, kemudian sekarang adalah Kurtilas. Nah, dalam pendekatan itu kan di pendekatan memakai scientific ya. Mengapa memakai scientific? Kemudian bagaimana cara penerapannya? Ya, cara penerapannya. Ya, silakan Pak Ahmad Mujadjad, karena berurutan ini gambarnya ya, sesuai gambar aja. Gimana Pak Mujadjad? Kemudian KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4, di mana KI 3 adalah untuk memahami pengetahuan, dan KI 4 untuk keterampilan. Dan ini semua dilakukan pendekatan saintifik ini untuk lebih meningkatkan terutama pemahaman siswa terhadap materi-materi yang diajarkan oleh ibu guru atau bapak gurunya. Dengan harapan tujuannya itu adalah untuk lebih meningkatkan pengetahuan. Dan dalam hal ini bahkan kita dalam RPP sendiri banyak pendekatan, diantaranya yang kita ketahui dengan lebih banyak pendekatan analisis atau prakteknya, salah satunya dengan lebih banyak memberikan baik pemahaman ataupun misalkan soal-soal yang menjurus ke analisis atau menggunakan C4 Pak, poin C4. Oh, ya udah. Lanjut ke Pak Nanang. Coba Bapak baca surat Al-A'la, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق bagus, الله Bapak. العظيم. Ya, bagus Pak, harus bagus. Kalau Bapak baca illa masya Allah. Kenapa bacaannya itu baca panjang, Pak? Illa masya Allah. Karena di sana ada hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil.
Kenapa tuh Pak? Dikarenakan ada huruf mad dengan hamzah berkumpul dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Sya'a artinya itu satu kata, bentuk satu kata gitu. Iya, panjangnya berapa tuh Pak? Panjangnya 5 harokat. 5 harokat. Illa masya Allah ya. Iya. Innahu ya'lamul jahra. Inna bacaan Dibacanya gunnah musyaddadah. musyaddadah. Iya. Gunnah itu ada berapa Pak? Gunnah itu ada dua, gunnah asliyah sama gunnah musyaddadah. Apa itu gunnah asliyah? Gunnah yang seperti terdapat dalam hukum idgham yang digunnah, yang mana ketika membunyikannya kita mempraktikkan gunnah ketika membacakan idgham digunnah sebanyak 2 harokat. Iya. Banyak berapa harokat? 2 harokat. Iya. Kalau surat Al-A'la itu sering dibaca di mana itu Pak? Ketika disunahkan itu ketika terutama sholat Jum'ah Pak. Al-A'la sama Iya. Al-Ghasyiyah. Mengapa Pak? Dikarenakan disunahkan Rasul pun mempraktekannya ketika melaksanakan sholat Jum'ah seperti itu. Dalam hadisnya pun ada bahwa yang dibaca ketika Jum'ah adalah surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Iya. Iya, mengapa tuh surat Al-Ghasyiyah dan surat Al-A'la? Barangkali Bapak sudah tahu alasannya tuh. Alhamdulillah belum, sampai sekarang belum Pak. Oh belum, ya. Belum Pak. Iya. Jadi memang sunnah ini kan tidak sekedar sunnah gitu ya. Ada Tapi harus tasrifnya. ada. Iya, ada. Sahabat semuanya, Pak Ahmad dan Pak Nanang Kosim. Sekarang saatnya kita berbicara kepada RPP ya. Ya. Coba teman-teman Pak Ahmad dan Pak Nanang Kosim bisa menjelaskan tentang klasifikasi kognitif menurut taksonomi Bloom dan Anderson dalam merepresentasikan kemampuan berpikir HOTS. Kan ada 3 ya, ada high, middle, dan HOTS. Yep. Silakan bisa menjelaskan ketiganya. Kapan kita menggunakan high order thinking, kapan kita menggunakan middle, dan kapan kita menggunakan lower inner thinking. Ya, jadi ada 3. Sekarang saya kepada HOTS-nya sajalah. Kapan kita menggunakan itu semua dalam melakukan sebuah pembuatan RPP, menuangkan dalam RPP. Disilahkan. Pak Ahmad, boleh? Atau Pak Nanang, lebih dulu kan? Baik Ibu, saya akan coba menjawab. Untuk model HOTS ini adalah untuk dilakukan biasanya untuk memancing atau membangkitkan kemampuan penalaran tingkat tinggi di peserta didik. Ya. Kemudian salah satu tuntunan untuk keterampilan untuk pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, terus kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Salah satu bentuk yang biasa dipakai untuk mencerminkan kemampuan metakognitif untuk salah satunya adalah dengan menggunakan diantaranya analisis. Istilahnya itu biasanya menganalisis atau C4. Di antara kata kerja operasional yang biasa dipergunakan adalah biasa di menelaah, kemudian seleksi, memilih, membandingkan, dan lain sebagainya. Kemudian soal HOTS ini bukan berarti soal yang yang sulit, gitu ya. Soal sulit belum tentu merupakan HOTS. Ya. Jadi intinya soal HOTS ini adalah ada 6 urutan. Yang pertama mengingat, kemudian memahami, kemudian mengaplikasikan, analisis, mengevaluasi, dan yang tingkatan yang paling tinggi adalah mencipta atau creating. Jadi seperti itu Bu.
Dan untuk yang termasuk HOTS ini adalah mulai dari poin keempat, menganalisis, mengevaluasi, dan terakhir adalah menentukan. Menurut Pak Nanang dengan Pak Ahmad, seperti apa sih kita menuangkan kata kerja dalam konsep tersebut? Kan kalau menanya, kemudian mengetahui, memahami, ya itu sudah biasalah. Nah, ini biasanya menuangkan kata kerja ini dalam RPP kita untuk sampai kepada cipta, ini jarang loh. Ya. Level kognitif pada indikator sampai mencipta. Kira-kira menurut Pak Ahmad Pananang ini seperti apa gitu dalam kerja operasionalnya? Ya, Bu, terima kasih. Menciptakan atau create mungkin memang level yang paling tinggi ya. Create atau menghasilkan ya. Untuk KKO-nya itu kata kerja operasional yang bisa dipergunakan diantaranya seperti memproduksi, kemudian menciptakan, atau misalkan bisa juga mengkombinasikan bisa, kemudian menyusun kembali, mendesain dan lain sebagainya, Bu. Itu diantara beberapa. Ya, contohnya seperti contoh boleh dalam materi PAI lah. Seperti apa? Indikator mana pada indikator mana dan materi apa gitu. Ketika C6 ini kita ingin terapkan. Contohnya seperti dalam sifat wajib usul, kemudian dikaitkan dengan perilaku-perilaku. Misalkan gini, seperti mengkategorikan perilaku-perilaku yang termasuk dalam sifat wajib, misalkan sidik, fatona, amanah dan lain sebagainya, Bu. Dengan cara mengkategorikan ini ke ranah apa patut sidik dan sebagainya seperti itu. Nah, lalu indikatornya seperti apa? Di RPP kita tuangkannya seperti apa? Indikatornya siswa bisa berarti ini ada pada K.4 ya. Berarti keterampilan. Ya, nah, seperti apa? Pada K.4 itu seperti apa? Yang dicontohkan tadi seperti apa? Siswa dapat mempraktikkan atau menunjukkan sikap yang mencerminkan, misalkan contoh sidik, dan bisa terinternalisasi dalam sikap siswa mungkin seperti itu. Karena pilihan sikap. Ya, jadi mampu menampilkan ya. Ya, mampu menampilkan sikap. Oke. Ya, itu berarti kita mengindikator dari keterampilan ya. Bagaimana teman-teman mengajarkan pada materi yang kategori-kategori tersebut? Mana yang disebut dengan fakta, mana yang disebut dengan konsep, mana yang disebut dengan prosedural. Boleh dari contoh yang tadi disampaikan materinya boleh, atau mau yang lain silahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Pengetahuan faktual itu mengingat ya untuk C1 seperti misalnya untuk istilah, kemudian urutan, aturan atau metode, cara penyampaiannya, misalkan dengan untuk istilah silakan baca atau silakan pahami, atau silakan sebutkan atau silakan tuliskan, misalkan materi tentang iman kepada Rasul, silakan baca kembali pengertian iman kepada Rasul, atau silakan tuliskan pengertian iman kepada Rasul. Itu bisa kita lakukan untuk ranah kognitif yang pertama, yaitu faktual. Untuk ranah kognitif yang kedua yaitu yang konseptual, seperti
siswa diminta untuk menjelaskan kembali pengertian iman kepada Rasul menggunakan bahasanya sendiri misalkan, ataupun siswa dimintakan untuk menginterpretasikan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman siswa itu sendiri, ataupun misalkan siswa diminta untuk menampilkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang ketiga itu untuk ranah kognitif prosedural bisa kita pergunakan misalkan siswa diminta untuk membuat graf atau bahkan grafik skema misalkan tentang pembagian sifat-sifat bagi Rasul, sifat wajib, mustahil dan lain sebagainya. Kemudian dibentuk dalam sebuah kotak konsep atau skema. Kemudian di sana siswa untuk diminta untuk istilahnya itu bisa menemukan maksudnya untuk memahami dari kotak konsep yang telah dibuat, kemudian bisa misalkan dinarasikan dan lain sebagainya. Itu mungkin Bu. Lanjut Pak Nanang. Pak Nanang? Ya. Proseduralnya, dalam hal proseduralnya seperti apa? Oke, Pak Nanang, itu saya menanyakan tentang fakta, kemudian konsep dan proseduralnya ya. Adapun realitas di lapangan terjadi demikian, itu adalah fenomena yang dihadapi, dan saya kira tidak demikian semua ya masyarakat melakukan itu.
pasti di dalam kolom zakat itu ada poin-poin, ada infak, ada sodakoh, ya kan? Ada zakat. Mungkin yang digunakan itu adalah selain dana zakat itu. Tapi diserahkannya bersamaan tuh, ya. Tapi kolom-kolom itu biasanya ada tersendiri. Nah, dana-dana itu yang digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Oke, itu berkaitan dengan fikih ya. Nanti yang jelas pahami apa itu fakta, apa itu konsep, dan apa itu prosedural. Baik, pertanyaan selanjutnya berbicara dengan Ya, halo. Satu lagi saja dari saya, Bu dosen, terkait dengan kecakapan. Menurut teman-teman, unsur manakah yang paling menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Ya, dan bagaimana langkah-langkahnya, kemudian seperti apa alasannya? Apakah keempat-empatnya kita terapkan secara langsung, atau mana unsur mana yang lebih dominan atau yang harus kita lebih dulu lakukan? Silahkan. Setelah ini selesai karena terlempar terus. Mohon maaf Bu dosen, nggak ngerti, mungkin sinyal di rumah saya lagi kurang bersahabat. Silakan Pak Ahmad dengan Pak Nanang. Baik Ibu, cakapan apa namanya kompetensi yang harus dimiliki Abad 21. Abad 21 yang kita kenal ada 4C ya, critical thinking, communication, collaboration, creativity, and innovation. Sebetulnya secara idealis keempat ini harus bisa terkumpulkan gitu ya, bisa kita laksanakan semuanya. Walaupun pada kenyataannya memang sangat sulit ya, apalagi melihat kondisi realitas terutama sumber daya baik pengajarnya ataupun peserta didiknya belum ada yang diantaranya mungkin belum sampai ke tingkat yang seperti ini. Tapi untuk tingkatan yang paling rendah atau misalkan dengan sumber daya alam sumber daya manusia yang minim, mungkin diantaranya yang bisa dipergunakan adalah critical thinking juga kita bisa pergunakan karena berpikir kritis itu kan tidak memerlukan misalkan dukungan teknologi yang tinggi, IT yang hebat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi pun walaupun tanpa didukung dengan dukungan IT yang bagus, kemudian percakapan dalam pemahaman atau penguasaan IT yang bagus juga itu masih bisa kita lakukan dengan baik. Ya, seperti itu Ibu. Oke, langkahnya seperti apa kalau diterapkan di RPP? Maksud saya contohnya dari materi yang Bapak sampaikan aja yang tadi. Contoh untuk mengkomunikasikan saya pernah memberikan bentuk penugasan dalam upaya untuk lebih memahamkan siswa terutama tentang iman kepada Rasul adalah dengan penugasan berupa membuat sebuah
naskah drama yang nantinya akan di dipentaskan di depan kelas seperti itu Ibu. Itu salah satu bentuk komunikasi dari kompetensi 4C komunikasi. Tentunya dengan melakukan kegiatan penugasan pembuatan naskah drama berdasarkan kisah-kisah Rasul, kemudian dipentaskan di depan kelas seperti itu. Kemudian critical thinking-nya? Critical thinking-nya bisa kita lakukan dengan cara mengomentari dari penampilan per kelompok yang maju di depan kelas. Kemudian silakan kalian komentari misalkan kesesuaian cerita antara yang dipraktekkan di depan kelas dengan cerita yang sebenarnya, dan sehingga kan anak-anak akan mencari informasi yang yang dari berbagai sumber, dan hal itu menuntut mereka untuk berpikir secara kritis. Salah satu contohnya seperti itu. Sebagaimana kita tahu, salah satu teori belajar sering digunakan oleh guru dalam menyusun RPP adalah konstruktivisme. Konstruktivisme sendiri merupakan filsafat belajar yang awalnya dibangun dengan merefleksikan pengalaman sendiri. Berdasarkan RPP yang Bapak bangun, yang Bapak susun, bagaimana teori ini Bapak terapkan dalam proses pembelajaran PAI? Bapak cermati RPP Bapak, model pembelajaran mana yang paling cocok dengan teori konstruktivisme ini? Langkah-langkah model di RPP Bapak seperti apa? Bisa di share screen RPP-nya Pak? Iya Bu. Sudah Bu, sudah di. Apakah RPP Bapak Ya. menampilkan keaktifan siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya Ya Bu. di model itu? Ya, Bisa ditentukan konteksnya? Di antaranya salah satunya itu adalah kegiatan pas ketika kita memberikan stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana siswa diminta untuk melihat, kemudian mengamati berupa gambar atau video yang saya tampilkan lewat PowerPoint di depan kelas Bu, seperti itu. Itu untuk stimulasi di awal kegiatan pembelajaran. Kemudian siswa disuruh membaca, kemudian menulis, mendengar, dan menyimak. Kemudian karena berkaitan dengan model pembelajaran yang saya pergunakan adalah problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Pemecahan masalah. Kemudian kita masuk ke problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah dengan setelah diberikan ditayangkan dalil-dalil Al-Quran, kemudian tayangan-tayangan berupa video. Silahkan bagi anak-anak yang masih penasaran ataupun ada pertanyaan untuk dipertanyakan, dan nanti selanjutnya akan dibuatkan kelompok diskusi berdasarkan masalah yang didapatkan, yang diinventarisir dari anak-anak itu sendiri Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan data collection atau pengumpulan data, yang mana mereka akan menggunakan berbagai sumber atau objek, kemudian aktivitas
diskusi, kemudian mereka juga nanti akan mencari sumber dari berbagai macam sumber, internet dan lain sebagainya. Setelah diskusi, yaitu pertama, kemudian mereka mengumpulkan informasi, dan saya suruh untuk mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi. Seperti itu, Ibu. Baik, berdasarkan implementasi yang sudah Bapak tuangkan di RPP ini, sudah terpenuhi tujuan konstruktivismenya, yaitu memotivasi belajar siswa. Iya. Menurut Piaget sendiri, ada dua hal. Yang pertama, asimilasi. Yang kedua, akomodasi. Pada aspek asimilasi, yaitu penyerapan informasi baru, apa yang ada pada pikiran siswa selama Bapak melakukan proses pembelajaran? Silakan dijawab. Ketika saya menyampaikan materi, proses asimilasi yaitu apa yang ada dalam pikiran siswa ketika saya menyampaikan materi pembelajaran. Dalam hal ini artinya saya harus menyampaikan sesuatu, informasi-informasi yang menarik bagi siswa, sehingga mereka tertarik untuk mempelajari apa yang saya sampaikan. Kemudian terbentuklah dalam pikiran mereka. Pertanyaan saya belum sampai ke akomodasi. Kalau tadi yang Pak sebutkan adalah akomodasi, yaitu menyusun kembali struktur pikiran karena ada informasi baru, sehingga dia punya tempat tersendiri pada pemikiran siswa. Nah, sebelum memperoleh informasi baru itu adalah proses asimilasi, di mana terjadi penyerapan informasi baru. Bukan menyusun kembali struktur pikiran, tetapi bagaimana penyerapan informasi baru. Nah, Bapak katanya tadi menggunakan model problem based. Bagaimana cara menyerapkan informasi baru itu di pikiran siswa? Silakan dijawab, Pak. Menerapkan informasi yang baru di pikiran siswa, salah satu caranya adalah dengan saling bertukar informasi. Bagus. Apakah itu sudah ada di RPP Bapak? Ada, Ibu. Yaitu ketika proses berdiskusi atau kolaborasi antar sesama teman, juga kolaborasi antara siswa dengan staf didik. Itu pemikiran Piaget. Namun menurut Vygotsky, siswa dalam mengkonstruksi sebuah konsep perlu memperhatikan lingkungan sosialnya, sehingga terjadi konstruktivisme sosial. Apakah RPP Bapak memasukkan pemikiran Vygotsky ini terkait bahwa anak didik harus mengkonstruksi sebuah konsep dengan memperhatikan lingkungan sosialnya? Baik, Ibu. Dalam RPP saya memang belum memasukkan pemikiran dari Piaget, baru sebatas yang tadi yang awal. Tapi untuk pondok.
Mohon maaf Ibu. Kalau triase sudah Pak. Di Oh, sudah. Godscan juga saya sudah bisa mendeteksi di RPP yang Bapak buat itu, konstruktivisme sosial itu ada dua, zone of proximally development, Ya. problem solving, di mana anak belajar di bawah bimbingan orang dewasa. Yang kedua, scaffolding, yaitu memberi orang dewasa, memberi bantuan selama tahap-tahap awal pembelajaran sampai kemudian sedikit demi sedikit memungkinkan anak itu mandiri, maka coba Pak, di item-item itu adakah implementasi dari pemikiran Vygotsky? Ya Bu, Ada. ada. Di bagian mana? Nah, saya Mohon maaf Ibu, saya agak sedikit miss. yang menggunakan lingkungan sosial dan bimbingan dari guru. Contohnya dalam hal mengamati, misalkan mengamati kisah-kisah para nabi, atau misal kemudian dikaitkan dengan perilaku-perilaku yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin salah satu bentuk yang bisa saya laksanakan itu. Baik. Terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya Pak Nanan.